Assalamualaikum. Salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam yang sunyi ini, Bang Fawa akan menceritakan kisah horor jadul atau zaman dulu, kisaran tahun 1990, tentang seorang anak yang dihantui kuntilanak di acara pagelaran wayang kulit. Bagaimana kisahnya? Ini adalah kisah yang sangat menyeramkan. Langsung saja, mari bersama-sama kita nikmati ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang subur, Desa Sukamaju di Pulau Jawa, sekitar tahun 1990. Wayang kulit adalah salah satu hiburan yang paling dinanti. Sebuah pertautan magis antara seni, ritual, dan penghilang penat. Desa Sukamaju yang dikelilingi oleh sawah menghijau dan hutan jati yang rimbun, seolah-olah terputus dari gemerlap dunia luar. Televisi masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Dan radio pun hanya menyiarkan berita yang jarang menarik. Maka, ketika terdengar kabar bahwa akan ada pagelaran wayang kulit, seluruh ritme desa seolah berubah. Sore tadi, warga desa sudah terbayang-bayang akan menonton wayang nanti malam. Bayangan itu meliputi gemulainya jemari sang dalang yang memainkan setiap tokoh. Suara gamelan yang meliuk-liuk merasuk sukma. Dan tentu saja, kisah-kisah heroik Mahabharata atau Ramayana yang selalu memicu perdebatan seru di warung kopi. Pak Kromo, seorang petani paruh baya dengan kulit legam terbakar matahari, tersenyum sendiri sambil mengayunkan cangkulnya untuk terakhir kali hari itu. Seharian letih bekerja, wayang adalah hiburan yang menjadi penawar dahaga rohani. Ia adalah jeda dari rutinitas yang monoton, menanam padi, memanen, mengairi sawah, dan beradu nasib dengan cuaca. Bagi mereka, wayang bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah pertunjukan batin, tempat di mana nilai-nilai luhur dan petuah bijak disajikan dengan keindahan yang puitis. Pak Kromo yang baru saja membasuh kakinya di kolah atau di susuan memanggil istrinya. "Bu, wayang nanti malam. Kamu ikut ke rumah Pak Kadus ya?" tanya Pak Kromo sambil mengelap keringat di dahi dengan ujung lengan bajunya. Bu Lasmi, istrinya yang sedang menata kayu bakar di dapur, menjawab sambil menoleh. "Tentu saja, Pak. Sudah lama sekali kita tidak nonton. Apalagi dengar-dengar Dalang Condro yang main. Suaranya itu loh, bisa bikin merinding sekaligus terharu. Tapi kamu yakin, Pak, kita dapat tempat di depan? Rumah Pak Kadus pasti penuh sesak," kata Bu Lasmi. Pak Kromo tertawa kecil. Suara tawanya serak dan hangat. Jangan khawatir, Bu. Kita berangkat lebih awal. Lagi pula, tempat duduk itu urusan belakangan. Yang penting kan mendengarkan sabetan aksi wayang dan sulukan dari nyanyian dalang beliau. Aduh, membayangkan Semar yang bijak itu saja sudah membuat hati tentram.
Ia menghela napas panjang, seolah rasa lelahnya seharian telah lenyap, digantikan oleh semangat untuk menikmati seni tradisi. Pertunjukan wayang akan dihelat di depan rumah Pak Kadus Mulyono, seorang tokoh desa yang disegani karena kejujuran dan kemakmurannya. Rumahnya yang terletak di ujung jalan utama desa memiliki halaman terluas di Desa Sukamaju. Pak Kadus ini memang dermawan, mau repot-repot tempatnya dipakai untuk tanggap wayang. Padahal harus memindahkan semua jemuran dan kandang ayamnya loh. Komentar Pak Slamet kepada Mas Jupri, dua pemuda desa yang sedang sibuk memasang lampu petromak di tiang-tiang bambu yang mengelilingi panggung sederhana yang terbuat dari papan kayu. Mas Jupri yang tangannya belepotan minyak tanah membalas, "Iya Kang, beliau selalu bilang kalau hiburan rakyat itu harus didukung penuh. Jangan sampai generasi muda kita hanya tahu dangdut keliling. Ya, tapi lupa pada filosofi wayang. Lihat saja, ini layar kelirnya saja sudah dipasang sejak siang. Tinggal merapikan gamelan yang baru datang tadi." Ia menunjuk ke arah kain putih besar yang sudah terentang kencang, siap menjadi medium antara dunia nyata dan dunia pewayangan. Udara di sekitar sana terasa sedikit berbeda, lebih tenang, namun juga dipenuhi antisipasi. Halaman rumah Pak Kadus bisa untuk kegiatan macam-macam. Luasnya setara 3 kali lapangan voli standar, dilapisi pasir dan kadang ditumbuhi rumput tipis yang dipangkas rapi. Dulu pas Agustusan, di sini dipakai untuk lomba panjat pinang sampai 3 tiang. Kenang Mbah Sastro, seorang sesepuh desa, sambil menyesap kopi tubruknya di amben atau balai-balai bambu dekat pagar. Ia melanjutkan, "Ya, tempat ini saksi bisu banyak cerita. Pernah juga dipakai untuk hajatan pernikahan yang paling meriah di desa ini. 3 hari 3 malam tak putus tarian dan musik. Tempat ini punya nyawa sendiri, nak. Jangan main-main. Apalagi wayang itu kan bukan sekadar hiburan. Ada sesajen yang harus diletakkan. Ada mantra yang dibacakan dalang sebelum mulai, untuk meminta perlindungan agar roh-roh jahat tidak mengganggu." Mbah Sastro terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah kelir yang tampak pucat di bawah remang senja. "Apalagi malam ini, malam Jumat Kliwon," kata Mbah Sastro menambahkan. Kang Slamet dan Mas Jupri saling pandang, sedikit terpengaruh oleh nada bicara Mbah Sastro yang penuh misteri. Namun mereka segera menepisnya dengan tawa ringan. Mereka harus fokus menyelesaikan tugas mereka. Malam pun tiba. Cahaya dari puluhan lampu petromak dan obor minyak menciptakan lingkaran cahaya yang hangat, tetapi menyisakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak-gerak di luar batas pandang. Bapak-bapak bergerombol. Asap rokok kretek mengepul membentuk kabut tipis di udara malam. Ibu-ibu juga ada yang menonton, duduk rapi di tikar sambil membawa makanan ringan dan termos berisi teh panas atau kopi, berbagi gosip dan tawa tertahan. Anak-anak kecil tidak ketinggalan. Mereka berlarian, bermain kejar-kejaran di sela-sela penonton, tertarik oleh suara gamelan yang sesekali diuji oleh para niyoko atau penabuh gamelan sebelum pertunjukan utama. Suara gong yang berat dan mendalam terdengar seperti detak jantung raksasa, menambah intensitas suasana.
para pedagang makanan tak lupa pula mendirikan tenda kecil mereka. Bau sate ayam yang dibakar, wedang jahe atau gorengan yang menghangatkan berbaur dengan bau tanah lembab dan dupa yang dibakar di sudut panggung. Namun, ada hiburan lain yang tak kalah ramai di balik kerumunan penonton. Jauh dari pandangan Pak Kadus, judi dadu atau erek-erek sudah siap. Di bawah pohon mangga yang gelap, sekelompok pria berkumpul mengelilingi tikar kecil. Lampu minyak kecil diletakkan di tengah, memperlihatkan tumpukan uang kertas lusuh dan 3 buah dadu dalam sebuah batok kelapa. Pak Jonet, seorang bandar dadu dengan wajah keras, berteriak memanggil para penjudi. "Ayo, ayo pasang lagi, pasang. Siapa bilang wayang saja yang menghibur? Di sini rezeki datang tak terduga. Ayo, pasang 200 di angka 6, siapa berani? Malam Jumat Kliwon ini malamnya keberuntungan atau malah malam sial buat kalian?" Hahaha. Teriak Pak Jonet dengan suara serak. Tawanya terdengar sumbang dan dipaksakan. Bapak Heru, seorang penjudi ulung di desa itu, melempar uang 500-an. "Pah, ini Jonet, 6 besar. Jangan banyak omong. Cepat kocok dadunya. Sebentar lagi dalang memulai. Saya tak mau ketinggalan jejer pertama," kata Pak Heru. Namun, seorang pria tua di sudut kerumunan, kakek Jamin, yang terkenal pendiam dan mengerti hal-hal mistis, berbisik kepada rekannya. "Aduh, janganlah. Malam ini tidak enak. Suara gamelan yang diuji tadi, nadanya kok terdengar janggal di telingaku. Terlalu mendayu-dayu, seperti panggilan." Ia menunjuk ke arah panggung wayang yang kini tampak siap, dengan dalang Condro yang baru saja duduk bersila di depan kelir dan kotak wayangnya yang tua dan misterius. "Kita mencari kesenangan di tempat yang sakral, dan para lelembut, mereka tidak suka jika perhatian kita teralih dari pertunjukan utama mereka." Bisikan kakek Jamin itu hilang, ditelan hiruk pikuk tawa dan teriakan judi, namun meninggalkan seulas kegelisahan tipis di udara malam desa Sukamaju. "Oh, ilahi ngawi kena mastu punapa sidhem. Awi kena mastu sirat merimbang jagat karana sirat tondo kawisaning bisana. Sono sinamung lamlung besemas tantur lambang Buddha jinantur tutur. Katelo tulat-tulat milat ing Wayang telah dimulai. Dalang Condro dengan suara yang berat dan berwibawa membuka lakon dengan janturan atau narasi pembuka yang megah, diiringi tabuhan gamelan yang seolah-olah membangunkan para dewa dari tidur. Namun, tak semua fokus menyaksikan adegan pembukaan kerajaan Astina yang penuh keagungan itu. Beberapa malah sibuk sendiri-sendiri menggunakan pagelaran ini sebagai latar belakang untuk kegiatan sosial mereka. Di bagian belakang, dekat barisan pedagang makanan, Kang Darmo asik mengobrol panjang lebar dengan teman sebelahnya, Pak Tarno, membahas harga pupuk yang kian melambung. "Wes Tarno, dalang Condro memang hebat. Tapi kalau harga pupuk terus naik begini, mau sehebat apapun dia bercerita soal kebaikan, ya sawah kita tetap kering," keluh Kang Darmo. Suaranya sedikit meninggi karena harus bersaing dengan lantunan sinden atau penyanyi perempuan yang merdu. Pak Tarno mengangguk setuju sambil menyeruput kopi panasnya. "Betul Darmo. Lagi pula ini kan baru jejer adegan awal. Tokoh-tokoh penting belum keluar. Yang seru itu nanti pas Bima mengamuk atau pas Gareng mulai melucu. Ya sekarang mending kita bicarakan yang pasti-pasti saja.
Bagaimana caranya kita bisa panen raya tahun ini? Kata Pak Tarno. Bagi mereka, wayang adalah event desa. Sebuah panggung sosial yang mempertemukan semua orang untuk bertukar informasi dan keluh kesah sehari-hari. Di sisi lain, agak terpisah dari kerumunan bapak-bapak, ada yang terlihat berduaan dengan kekasihnya. Dia, gadis desa dengan rambut dikepang, duduk berdekatan dengan Romi, pemuda tanggung dari dukuh sebelah. Kepala mereka hampir bersentuhan. Suara mereka berbisik-bisik, disamarkan oleh kebisingan gamelan. Romi, itu loh, lihat. Wayang yang baru keluar itu. Kenapa tangannya kok jadi terlihat aneh begitu ya di balik layar? Seperti jari-jari yang terlalu panjang, bisik dia. Matanya melirik sekilas ke arah bayangan wayang di kelir. Romi yang lebih tertarik pada rambut dia yang wangi menjawab santai. Ah, itu cuma efek dari lampu belencong di atas dalang, Di. Jangan dipikirkan. Yang penting malam ini kita bisa lama-lama di luar rumah tanpa dimarahi orang tua. Hehehe. Dia mencuri kesempatan untuk meraih tangan dia di balik kain sarung yang menutupi kaki mereka. Setiap orang bebas melakukan apapun yang mereka mau. Entah itu berbisik mesra, berdebat politik desa, atau bahkan tertidur kelelahan. Intinya suasananya longgar dan permisif. Bagi mereka yang penting ngumpul. Sudah menjadi kebiasaan atau mungkin malu tidak menampakkan wajah. Warga desa saling paham betul kalau ada hajatan atau pagelaran besar, hadir adalah keharusan sosial. Sebuah bentuk penghormatan kepada Pak Kadus dan dalang. Jika tidak datang, besoknya pasti akan menjadi bahan gunjingan di pasar atau di warung kopi, dianggap tidak solider atau sombong. Bu Wati, seorang ibu rumah tangga, berbisik kepada Bu Ratih. Lihat itu, lihat Bu, anak Pak Lurah datang juga. Padahal kan dia baru pulang dari kota kemarin sore. Kalau tidak datang, pasti dicap sombong, kata Bu Wati. Bu Ratih menanggapi sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas bambu. Iya Bu, apalagi ini kan dalang Condro, dalang senior. Kalau tidak nonton, nanti ditanya besoknya. Wah, kamu tidak tahu kisah Bambang Wisanggeni semalam, rugi besar. Ya kan malu kalau tidak bisa ikut bercerita, kata Bu Ratih. Mereka berdua tertawa kecil, melestarikan tradisi hadir, meskipun mata mereka lebih sering melihat ke arah gerai penjual es daripada ke kelir wayang. Di antara penonton itu, ada seorang anak kecil bernama Gatot. Usianya 12 tahun. Dia datang bareng ibunya bernama Bu Minah. Gatot duduk persis di barisan depan, tempat orang-orang yang benar-benar antusias. Ia seharusnya sangat menikmati pertunjukan itu, karena ayahnya adalah seorang penggemar wayang. Namun, malam ini ada yang berbeda. Gatot adalah anak yang sensitif dan sedikit pemalu. Ia duduk tegak, tangannya memeluk kedua lututnya. Matanya terpaku pada bayangan-bayangan wayang yang menari di layar. Tetapi pikirannya mulai mengembara. Meskipun ada penerang lampu neon, cahayanya hanya mencakup halaman depan rumah Pak Kadus di sisi sebelah utara rumah Pak Kadus yang terpisah jalan, tetap terlihat termaram. Di situ ada pohon durian tua yang dikelilingi pagar dedaunan liar, menciptakan sebuah area yang terasa dingin dan gelap, meskipun hanya berjarak beberapa meter dari keramaian. Pohon durian itu konon sudah ada sejak zaman kakek buyut.
dan sering dikaitkan dengan kisah-kisah seram. Malam itu, bayangan pohon itu tampak seperti sosok raksasa yang membungkuk, mengawasi kerumunan. Gatot sesekali melirik ke arah kegelapan itu. Setiap kali angin berhembus, daun-daun bergesekan, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan rahasia. Malam itu, Gatot mengalami suasana berbeda. Bukan suara dalang yang dia dengar dengan jelas, karena suara dalang Condro sudah terlalu familiar di telinganya. Namun suara lain yang seolah-olah menembang pelan, jauh di balik hingar-bingar gamelan. Suara itu begitu tipis, lembut, namun memiliki resonansi yang menusuk langsung ke gendang telinganya, seolah-olah suara itu hanya ditunjukkan padanya. Gatot mencoba mengabaikannya, memfokuskan pandangan pada wayang Kresna yang sedang berdialog. Dalang bilang itu Kresna, nak. Dia sedang memberikan petuah kepada Arjuna. Yuk, dengarkan baik-baik, bisik Buminah, ibunya Gatot, sambil mengusap kepala Gatot. Gatot hanya mengangguk, namun pendengarannya tidak lagi tertuju pada dalang. Ia merasakan kulit lengannya meremang. Telinganya menangkap sesuatu yang seperti diucapkan oleh seorang perempuan. Suara itu terdengar melankolis, seperti nyanyian sinden tetapi tanpa iringan gamelan. Murni suara vokal yang sendu, seolah datang dari balik kelir itu sendiri, atau bahkan dari kegelapan di bawah pohon durian. Liriknya samar, terdengar seperti kidung Jawa kuno, penuh dengan rintihan kesedihan. Lelakune manungsa tan bisa melayu saka patine, lelakune sukma tan bisa wal saka watu. Di sela-sela menembang itu, namanya dipanggil-panggil, bukan sekali, melainkan berulang kali, lembut seperti belayan. Gatot, Gatot, kene cah bagus, sini, sini anak tampan. Panggilan itu membuat jantung Gatot berdebar kencang. Ia menoleh perlahan ke kanan ke kiri. Ibunya fokus pada pertunjukan. Orang-orang di sekitarnya tertawa karena dalang baru saja menyisipkan lelucon. Tak ada yang mendengar, hanya Gatot. Panggilan itu terasa datang dari belakang kelir putih, seolah-olah ada sosok di balik bayangan wayang yang memanggilnya. Gatot menarik napas panjang tajam. Rasa penasaran bercampur ketakutan mencengkramnya. Ia tahu ia tidak boleh menoleh ke belakang, ke arah pohon durian yang gelap itu. Tetapi panggilan itu terasa seperti magnet yang menarik jiwanya. Gatot mengamati sekeliling, menengok kiri ke kanan. Ia berusaha keras mencari sumber suara yang memanggil namanya. Suara yang begitu dekat, namun tak terlihat. Gemerlap lampu petromak dan cahaya rembulan yang samar-samar menyinari kerumunan penonton. Buminah, ibunya,
masih terhanyut dalam sulukan dalang Condro yang sedang mengisahkan kesedihan Dewi Kunti. "Gatot, kenapa kamu nak? Jangan banyak bergerak, nanti mengganggu yang lain," tegur Bumina tanpa menoleh. Tangannya sibuk membetulkan letak selendangnya. Gatot tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi oleh panggilan yang semakin intens. "Gatot, Gatot, Gatot." Suara itu menyapa. Kini terdengar lebih jelas, seperti desahan angin yang dingin. Suara itu terasa berasal dari batas antara terang dan gelap, dari perbatasan halaman rumah Pak Kadus dengan sisi desa yang sepi. Saat kepalanya digerakkan ke arah utara, yaitu ke sisi yang ditempati pohon durian tua dan gelap, Gatot terperanjat. Di sana, di antara celah dedaunan pagar, berdiri, atau lebih tepatnya melayang, sesosok perempuan. Ia mengenakan kebaya lusuh dan selendang merah yang panjang. Kontras mencolok dengan kegelapan di sekitarnya. Wajahnya, meskipun jauh, tampak pucat, pasi dan kaku, seolah kulitnya terbuat dari lilin dingin. Napas Gatot tercekat di tenggorokan. Ia tahu sosok itu tidak biasa. Ia tidak bergerak seperti manusia yang sedang menonton wayang. Rambutnya hitam legam, panjang sekali, menjuntai hampir menyentuh tanah, tampak basah dan acak-acakan. Kuntilanak. Itu adalah kata yang langsung terlintas di benaknya. Sosok yang sering diceritakan menakutkan oleh kakeknya. Mata Gatot mengerjap cepat, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Suara itu semakin jelas memanggil namanya. Suara perempuan yang melankolis dan mendayu-dayu. Gatot, mari kemari, lihatlah, aku di sini. Gatot mengucek-ngucek matanya kuat-kuat, berharap penglihatannya hanya tipuan cahaya. Namun, saat matanya terbuka, sosok kuntilanak berselendang merah itu masih di sana, bergerak perlahan, melayang-layang tanpa menjejak tanah, seolah ditarik oleh benang tak terlihat. Wajah pucatnya kini terasa seperti menatap langsung ke mata Gatot, meskipun dari jarak belasan meter. Gatot, Gatot. Sapaan itu kini terdengar seperti lolongan pilu, namun tetap halus dan memanggil. Bagi anak kecil seusia Gatot, apa yang dilihatnya terlalu menyeramkan, melampaui batas imajinasi dan ketakutan normal. Wajah perempuan itu tak seperti wajah manusia biasa. Matanya lebar, cekung dan kosong. Bibirnya tipis dan terulas dalam senyum yang menyeramkan, seolah menyiratkan kesedihan dan ancaman dalam waktu yang sama. Sosok itu adalah perwujudan paling murni dari ketakutan yang bisa dibayangkan seorang anak, terutama di tengah malam yang dihiasi kisah-kisah mistis. Gatot ingin berteriak, ingin berlari, tetapi tubuhnya membeku. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menjalar dari kakinya. Gatot seketika kejang-kejang. Ia tak lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Ketakutan yang hebat, gemetar yang tak tertahankan, rasa ingin buang air kecil yang menekan,
Semuanya bercampur menjadi satu reaksi histeris. Kepalanya terkulai ke belakang, matanya mendeli, dan tangannya menggapai-gapai udara. Kejang-kejangnya semakin tidak karuan, membuat tubuhnya membentur-bentur Buminah yang duduk di sebelahnya. Ya Allah, Gatot, nak, kamu kenapa? Kamu kenapa? Teriak Buminah panik, berusaha menahan tubuh anaknya yang bergerak liar. Orang-orang di dekatnya terperanjat. Suara gamelan mendadak terdengar sumbang karena perhatian para niaga terpecah. Oh, ada apa? Ada apa? Oh, itu anak Buminah kejang-kejang, kata orang lagi. Beberapa orang segera berteriak-teriak. Kesurupan! Ini anaknya kesurupan, ini kesurupan! Suara ini menyebar cepat, memutus konsentrasi Dalang Condro yang terpaksa menghentikan sejenak sabetan wayangan. Orang-orang pun berdatangan, mendekat. Kerumunan penonton yang tadinya santai kini berubah menjadi massa yang panik. Para bapak berebut memberikan pertolongan. Ada yang menyuruh Buminah membaca ayat-ayat suci, ada yang berteriak meminta air, dan beberapa yang lebih berani mencoba memegangi Gatot agar tidak melukai dirinya sendiri. Mundur semua, jangan dikerubungi, kasih dia ruang bernapas, teriak Pak Kadus Mulyono sambil menerobos kerumunan. Akhirnya Gatot yang sedang kejang-kejang dan menjerit tanpa suara itu menjadi pusat perhatian di perhelatan wayang kulit yang seharusnya sakral dan penuh hiburan. Lampu blencong yang menyoroti wayang kini tampak suram, kalah terang dibandingkan sorotan mata ratusan warga desa yang tertuju pada penderitaan Gatot. Di tengah kekacauan itu, tak ada yang menyadari, di balik pagar pohon durian, sosok yang berselendang merah itu perlahan-lahan menghilang. Senyum menyeramkannya seolah-olah semakin lebar dan puas. Tak ada 1 jam, dengan bantuan Mbah Sastro yang membacakan doa-doa penolak bala dan memberikan sedikit air putih yang sudah didoakan, Gatot bisa ditenangkan. Ia tak sadarkan diri, tubuhnya lemas dan kulitnya dingin. Ia segera dibawa pulang dengan dibopong oleh beberapa pemuda desa. Pertunjukan wayang sempat terhenti total selama hampir setengah jam. Dalang Condro dengan wajah serius akhirnya melanjutkan pagelaran. Namun suasana magisnya telah hilang, digantikan oleh kecemasan dan bisik-bisik ketakutan. Entah ada hubungan dengan kejadian melihat kuntilanak berselendang merah itu pada malam itu atau tidak, tubuh Gatot segera demam tinggi dan meriang selama seminggu penuh. Setiap malam ia meracau dalam tidurnya, memanggil-manggil nama ibunya dan berteriak, selendang merah, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku." Warga desa Sukamaju pun mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kesurupan biasa karena kelelahan, ataukah roh penunggu pohon durian itu marah karena pagelaran wayang telah mengganggu ketenangannya di malam Jumat Kliwon. Demikian dulu ceritanya para sobat Gahor. Jika kalian punya cerita-cerita horor yang bisa Bang Fawa sampaikan, silakan japri di kolom komentar. Nanti akan Bang Fawa tanggapi. Sekian dulu. Wassalam.